Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari para pencinta sampan. Kembali saya Pater Dumi Kevi SPD menyapa Anda sekalian dimanapun saat ini Anda berada. Saya berharap kita semua selalu dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, sebuah pertanyaan untuk kita. Mengapa Tuhan tidak menarik? Kalau kita menyaksikan banyak khotbah, renungan yang membosankan. Mengapa membosankan? Karena ada yang lebih menarik. Ada yang tidak panjang. Ada khotbah yang tidak panjang. Kalau kita juga menyaksikan bahwa banyak gereja lebih populer karena soal ketertarikan, karena hal itu menarik. Tetapi tidak sedikit juga yang kehilangan jemaat karena tidak menarik. Saudara-saudari terkasih, urusan Tuhan di dunia ini kalau boleh jujur kita katakan bahwa kurang populer, kurang simpati bagi kebanyakan orang. Hari ini sabda Tuhan menunjukkan kepada kita kenyataan ini atau realitas seperti ini. Dalam bacaan pertama dari kitab Keluaran, Tuhan sedang merancang malapetaka yang besar bagi umat Israel yang berada di padang gurun. Karena ketika dalam perjalanan mereka membentuk patung-patung emas dan dewa-dewa disembahnya, seolah-olah mereka berseru, "Lihatlah hai Israel, inilah dia Allah yang menyelamatkan kamu dari perbudakan Mesir." Orang Israel merasa Tuhan tidak lagi menarik, tidak semenarik penyeberangan Laut Merah, tidak semenarik mana atau roti yang turun di padang gurun, dan tidak semenarik ketika Musa memukulkan tongkatnya dan keluar air untuk memuaskan dahaga mereka. Manusia ternyata hanya bisa merasa menarik ketika di tangannya ada sesuatu. Ketika di dalam hatinya ada sesuatu yang membuat dia tertarik. Jika tidak ada, maka Tuhan pun tidak menarik. Tuhan pun tidak memukau untuk diikuti, diimani, dan dipercaya. Saudara-saudari terkasih, kisah Injil Yohanes ini berlanjut kurang lebih hari yang ketiga, menunjukkan bagaimana Yesus berusaha untuk mencerahkan orang-orang Yahudi. Bahwa Yohanes sudah datang memberitakan kebenaran, tetapi orang-orang itu hanya menikmati sesaat saja. Banyak nabi telah diutus, juga seperti Musa. Toh, pembangkangan tetap ada, tegar tengkuk tetap ada. Yesus menunjukkan bahwa jika tidak percaya pada pribadinya, setidak-tidaknya percaya pada apa yang ia lakukan. Bagaimana keberpihakannya yang jelas terhadap kemanusiaan. Orang berdosa, orang terasing, orang yang lapar, dan berbagai macam keberpihakan yang ditunjukkan Yesus di depan mata orang-orang Yahudi. Tetapi Yesus tetap mengingatkan orang-orang Yahudi dan kita semua bahwa
yang namanya manusia membangun imannya di atas selera, membangun imannya di atas mana atau roti, membangun imannya di atas sinetron, di atas bioskop, dan berbagai macam hal yang menarik. Jika dunia sudah berbicara, maka Tuhan itu tidak memiliki daya untuk menunjukkan daya pikatnya terhadap manusia. Pembangkangan kita terjadi karena kita lebih tertarik pada hal-hal dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, sabda Tuhan sebenarnya mau mengajak kita untuk bertanya di dalam diri, mengapa Tuhan tidak menarik dalam kehidupan kita. Di situ kita sampai pada pertanyaan, di atas dasar apakah kita membangun keyakinan kita kepada Tuhan? Apakah di atas roti? Apakah di atas hal-hal yang menarik, khotbah yang menarik, kor yang menarik? Atau kita membangun di atas gereja mewah atau pribadi-pribadi para pewarta yang punya daya popularitas? Semoga kita sadar bahwa Tuhan tidak akan pernah memenuhi selera kita, tetapi Ia akan tetap bekerja dalam senyap atau bekerja dalam diam dan menunjukkan kepada Anda dan saya, Ia tetap setia pada kasih setianya yang dijanjikan sampai akhirat. Tuhan memberkati kita semua.